Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Video ini adalah video yang kedua, lanjutan dari video perencanaan usaha juga pengawetan makanan dari bahan nabati. Jadi nanti kalian harus lihat video yang pertama dulu. Kalau sudah lihat video yang pertama baru melanjutkan yang ke sini, gitu ya. Kemarin berhenti di sini ya, pengembangan wirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Kemarin disampaikan bahwa yang namanya wirausaha itu butuh kreativitas. Oke. Biasanya kalau kemarin saya berikan contoh bakso, misalnya bakso itu kan dari bahan hewani. Untuk bahan nabati, saya ambil contohnya misalnya pare. Pasti di antara kalian ada yang tidak suka dengan pare ya. Oke. Meskipun kalian tidak suka, cobalah cita rasa yang lain dari pare. Misalnya pare biasanya pahit. Kalau saya buat manis gimana ya rasanya ya gitu. Nah, kreativitas yang pertama itu bagaimana caranya agar cita rasanya lebih bervariasi. Misalnya pare saya olah menjadi keripik pare. Sudah pernah ya? Kalian kalau misalnya ada yang sudah pernah nyoba, ternyata dia nggak pahit-pahit banget kok gitu. Atau ada yang sudah pernah mencoba bakso pare? Oh, mungkin kalau bakso belum pernah buat ya. Kalau misalnya somai, ada pasti ya sudah menemukan somai dari pare ya. Pare hanya sebagai pembungkus sih, tetapi kan dia memberikan cita rasa tersendiri pada somainya. Atau satu lagi nih, cake atau bolu dari sari pare. Coba bayangkan, parenya aja pahit, gimana sarinya ya gitu. Tetapi tidak hanya sekedar rasa yang kita butuhkan. Terkadang kalau kita untuk makanan, kita butuh juga kandungan gizinya begitu. Jadi meskipun dia pahit, sesekali wajib kalian coba. Untuk penampilan produk yang lebih menarik, coba kalau pare misalnya kalian buat jadi cake, kan tampilannya lebih menarik. Tampilannya cake itu jadi cake-nya dibuatnya misalnya nggak bundar, dibuat seperti pare coba. Atau kue yang bentuk pare, begitu. Produk lebih awet. Gimana sih kita kira-kira membuat supaya pare itu bisa lebih awet? Biasanya kan kalau panen, apalagi panen raya, semua petani nanamnya pare biar lebih awet diapain ya. Tadi salah satu contohnya dibuat keripik atau dibuat bakso, kan bisa kita awetkan gitu. Upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Kalian jadi generasi muda biasanya lebih paham bagaimana untuk melakukan promosi ataupun sosialisasi yang lebih baik. Kalian sering menggunakan media sosial, pasti sudah sering belanja ya di media sosial. Coba kalian pikirkan, mengapa toko yang sering kalian lihat atau yang sering kalian beli itu ratingnya tinggi. Kalian bisa mengikuti caranya. Tetapi untuk promosi ataupun sosialisasi nanti akan kita pelajari di akhir kalau kita sudah membuat produknya. Oke. Untuk pengembangan tersebut, biasanya kita memodifikasi cara pengolahannya ataupun pengemasannya. Cara pengolahannya seperti tadi, pare yang biasanya cuma jadikan sayuran, kita jadikan bakso, kita jadikan keripik, kita jadikan bolu dan sebagainya. Mengolahnya pun misalnya, kalau misalnya biasanya pada somai hanya sebagai pembungkus, gimana ya kalau misalnya somai itu benar-benar dibuat dari bahan campuran parenya begitu. Pengemasan, kalau misalnya kalian pengen menjual pare di pasar, kan cuma ditaruh di bawah, taruh di tempat, kemudian beli baru diplastikin, dikiloin tuh ya. Atau di swalayan misalnya sudah dibungkus per 3 biji, misalnya per setengah kilo atau per sekilo gitu. Coba kalian kemas supaya dia lebih awet.
Misalnya kalau di vakum kira-kira bisa tidak ya? Kalian kalau misalnya berpikir beli alat vakum itu mahal, coba kalian kreasikan cara membuat vakum yang sederhana. Nah, untuk jenis wirausaha, kalian mau tidak mau sekarang harus mulai menyukai bidang wirausaha ya. Misalnya kalian bingung, saya nggak bakat di usaha, di bisnis nggak bakat. Sesuaikan saja dengan minat dan kesukaan kalian. Kalian sukanya apa? Minatnya apa? Bu, saya sukanya nge-game. Ya gamenya game apa? Bisa nggak kalian buat game? Atau gimana caranya biar kalian bisa mendapatkan uang dari game itu? Bermanfaat atau tidak sih game itu? Lihat sisi positif dan negatif. Banyak yang mana? Kalau banyak negatifnya, tinggalkan. Kalau misalnya Bu, saya sukanya di fashion. Nah, cari tahu fashion yang lagi ngetrend sekarang yang seperti apa. Atau karena kita di bidang pengolahan ya kali ini, saya minat dan sukanya suka masak. Tapi makanannya makanan khas daerah, yaitu yang diikuti, yang disukai. Kemudian keahlian, ahlinya di bidang apa? Saya belum terbiasa sih Bu masak, tetapi sedikit-sedikit kalau saya belajar bisa gitu. Nggak masalah, belajar pertama kalian lihat dari Google, dari YouTube, cara masaknya seperti apa. Kalau dengan lama-lama berlatih, insya Allah akan terampil. Kemudian ketersediaan bahan baku yang ada di sekitar. Misalnya kalian suka masak, masaknya makanan seafood. Sementara seafood kan jarang dijumpai di kota metro. Nah, kalau kalian pengen berwirausaha, kan nanti butuh banyak itu bahan bakunya. Kalau kita mendatangkan dari tempat yang jauh, kan butuh biaya besar. Nah, sebaiknya hal tersebut dihindari. Cari bahan baku yang ada di sekitar, yang mudah kita dapatkan. Kalau perlu tanpa biaya transportasi untuk mendapatkannya. Kemudian peluang yang ada. Sekarang yang lagi tren apa? Makanan apa yang lagi tren ya? Kita ikuti dengan bahan yang ada di sekitar kita. Ingat, kita modifikasi bahannya ataupun cara pengolahannya ataupun pengemasannya. Untuk ide sebenarnya bisa kita dapatkan dari mana aja. Kita lihat lingkungan sekitar kita. Ada apa ya? Apa yang belum kita manfaatkan secara optimal atau belum kita manfaatkan secara maksimal ya? Kemudian kalau kita lagi ngobrol sama tetangga, sama saudara, sama teman-teman, apa sih yang lagi diobrolin sama mereka? Makanan apa sih yang lagi disukai sama mereka, sama anak-anak muda itu apa sih? Gitu. Kemudian potensi diri kita bisanya apa? Ahlinya di bidang apa? Sukanya apa? Yang seperti tadi itu. Tapi ingat semuanya bisa dipelajari ya. Asalkan mau dan niat. Mengamati lingkungan. Nah, itu tadi. Dari yang kita lihat di lingkungan sekitar ataupun diamati lingkungan, yang di lingkungan itu biasanya sudah ada apa. Nih, seperti meniru wirausaha orang lain. Sekarang yang lagi sukses itu mungkin buat retail kecil gitu ya. Contohnya kayak kalau minuman lagi zamannya boba sekarang. Kalau boba biasanya bahannya gitu-gitu doang. Coba kalian buat boba sendiri dari bahan alam misalnya, yang ada di sekitar kita yang biasanya dibilang orang itu nggak mungkin gitu. Nah, itu tadi yang penting. Yang paling gampang sih meniru. Intinya, apa yang dibutuhkan manusia itu bisa dijadikan ide wirausaha. Mulai dari kebutuhan primer, makanan. Semua orang kan pasti butuh makan. Makanan apa yang lagi viral, lagi disukai sama orang-orang, terutama anak muda ya, karena pangsa pasar kalian biasanya senangnya anak muda atau yang orang suka jajan gitu. Atau zamannya sekarang misalnya lagi makanan sehat. Cari makanan sehatnya yang seperti apa, pengolahannya bagaimana untuk sehat. Kalian harus cari, harus pelajari, harus tahu ilmunya. Ataupun kebutuhan sekunder ataupun barang mewah kalau misalnya perlu untuk berwirausaha. Oke, untuk makanan awetan, khususnya makanan, itu sangat-sangat menjanjikan. Ini ada pesan moral dari seorang dosen yang dosen senior ya di universitas yang bagus juga, Universitas IPB dari IPB. Beliau menyatakan bahwa
Selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Itu pesan dari beliau. Coba kalian bayangkan. Kalian sudah makan nasi, pasti pengen makan ini, makan itu. Sudah minum air putih, pengen minum ini, pengen itu. Nah, coba kalian bayangkan dari diri kalian sendiri. Kalian pengennya apa? Dari teman sekitar kalian pengennya mereka apa? Itu bisa kalian jadikan ide bisnis kalian. Ternyata kalau kita mengembangkan usaha, misalnya di suatu wilayah, suatu daerah gitu, itu pun harus mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Kita buka usaha, ternyata tempat usaha itu dilarang sama pemerintah, ya jangan gitu. Makanya gimana caranya kita bisa berhubungan baik dengan pemerintah. Gimana caranya misalnya kita membujuk pemerintah biar menyediakan satu tempat atau area di mana tempat itu ada tempat wisatanya, ada tempat kulinernya, ada penginapannya, minimal tempatnya nggak jauh-jauh lah gitu. Kemudian tempat oleh-oleh khas daerah tersebut itu dekat gitu. Dan lokasinya pun mudah dijangkau dan strategis. Nggak susah-susah untuk mencapai daerah tersebut. Sehingga kalau usaha tersebut dikelola secara profesional, misalnya oleh pemerintah itu diadakan, diizinkan, yang mengelola itu pihak swasta, kalian bisa bergabung di tempat usaha tersebut, itu akan lebih menjanjikan. Karena orang sekarang itu kan senangnya kan wisata. Kalau bisa cuma foto-foto doang pulang gitu. Nah, gimana caranya? Dipikirkan. Itulah tugas kalian, memikirkan gimana lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, untuk pemula seperti kalian, jika memangnya belum pernah berwirausaha sama sekali, tapi saya yakin di antara kalian pasti ada yang pernah berwirausaha. Wirausaha itu ya jualan lah, paling gampangnya ngomong, tapi bahasa kerennya ya wirausaha. Kalian harus kreatif dan inovatif. Kemudian harus diversifikasi. Jualannya nggak cuma itu doang. Apa yang lagi ngetren ikutin nggak apa-apa. Terus mengembangkan produk kalian. Kalian produknya udah jualan apa? Bu, saya udah pernah jualan gorengan, jualan nasi bakar misalnya. Dibuat varian lagi. Kalau bisa punya kalian itu lebih dibandingkan dengan saingan kalian. Tapi ingat, kalau bersaing, saing yang sehat. Rezeki itu sudah tertakar, sudah dikasih ke kalian itu masing-masing sudah berbeda. Jadi nggak akan saling merebut rezeki, itu nggak usah, yakin itulah. Kalian buat inovasinya dari segi rasanya, bentuknya ataupun kemasannya. Kalau misalnya di sini kan banyak pisang nih, dibuat keripik pisang, ya keripik pisang rasanya nggak cuma itu doang, misalnya manis, asin, sekarang udah macam ya rasanya ya. Coba kalian buat rasa keripik pisang tapi rasanya pahit. Gitu. Kira-kira ada nggak yang mau beli? Tapi orang iseng pasti beli kok. Bentuknya keripik pisang biasanya panjang bundar. Coba kalian bentuk keripik pisang bentuknya hati, bentuknya huruf abjad. Terus kemasannya biasanya di plastik. Coba kalian buatnya di cup atau di kotak langsung, bentuk kayak kotak souvenir gitu. Kenapa sih butuh inovasi? Ya biar orang itu nggak jenuh. Kan seperti kalian pasti sukanya hal-hal yang baru ya. Di sana ada bakso beranak, cobalah. Oh, di sana ada bakso mercon. Merconnya kayak apa? Tingkat pedasanya. Pasti kan kayak gitu. Biar nggak jenuh intinya. Nah, ini yang paling penting, yaitu alasan kalian harus berwirausaha di bidang makanan awetan dari bahan nabati. Produknya sangat bervariasi. Dari segi pare, tadi saja pare bisa dibuat dari macam-macam. Dari segi buah bisa dibuat jadi macam-macam juga. Atau sekarang yang belum banyak pengembangannya itu sayuran hijau. Nah, coba kalian pikirkan, kok sayuran hijau kalau dijualnya kayak gitu doang, kalau dibuat bervariasi pakai mana gitu. Bahan bakunya mudah didapat. Lihat di sekeliling kalian apa yang mudah didapat, itu yang kalian manfaatkan. Kemudian teknologi pengolahan cukup sederhana, buat keripik cepat sederhana ya, atau buat bakso gampang. Investasi alat dan mesin gampang. Kalian punyanya berapa, pakai yang ada. Kemudian pilih kemasannya sangat beragam dan mudah didapat. Yang terakhir, pasar sangat terbuka lebar. Ingat, selama manusia masih makan, bisnis itu tidak akan pernah mati. Itu yang penting. Selalu diingat-ingat alasan ini alasan kalian mengapa kalian harus berwirausaha mulai dari sekarang.
Oke, terima kasih.